أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Al-Quran, ayat yang saya baca tadi adalah dari Suratul Buruj, dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Suratul Buruj adalah surah yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan perkara-perkara yang besar. Sumpah tersebut dialamatkan untuk melaknat orang-orang yang mengazab orang-orang yang ikhlas tulus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah bersumpah dengan demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang, dan wal yaumil mau'ud, dan hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Sumpah yang ketiga, wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, telah dilaknat orang-orang yang telah menggali parit kemudian menghidupkan api yang begitu besar di dalamnya. Cerita ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hiburan kepada para sahabat baginda Nabi SAW ketika mereka hidup di bawah tekanan dan azab orang-orang Makkah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada mereka, wahai para sahabat orang-orang beriman, wahai para sahabat Rasulullah SAW, kalian jangan bersedih dengan apa yang menimpa kalian pada hari ini. Sesungguhnya apa yang telah terjadi kepada kalian pada hari ini juga pernah terjadi kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu beberapa pengikut Nabiullah Isa alaihissalam. Setelah meninggal Nabiullah Isa alaihissalam, mereka tetap beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Injil yang benar yang belum ditahrif, diselewengkan. Ketika mereka berpegang teguh kepada agama mereka, menjaga syariat Nabiullah Isa alaihissalam dengan teguh, maka raja-raja yang zalim pada saat itu memaksa mereka untuk keluar daripada agama mereka. Mereka telah membuatkan satu parit yang besar, kemudian menyalakan api yang begitu besar di situ. Begitu besar apinya sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan an-nari dzatil waqud. An-nar, api yang mempunyai bahan bakar. Jadi bukan hanya sekadar api yang membakar, tetapi api yang memiliki bahan bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika orang-orang zalim tersebut duduk di atas parit-parit tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka atas apa yang mereka lakukan kepada orang beriman, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka. Hari ini juga apa yang terjadi kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam setelah terjadi kepada pengikut baginda Nabi SAW, para sahabat, juga terjadi pada umat Islam hari ini. Ketika orang-orang yang ingin menampakkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dizalimi, dan itu di hadapan semua mata manusia hari ini. Wa tilkal ayyam nudawilha bainan nas, apa yang terjadi dahulu juga terjadi pada hari ini. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, apa yang mereka lakukan kepada orang-orang Islam ketika mereka ingin menjalankan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telah dibantai, mereka telah dibunuh dengan begitu sadisnya, begitu kejamnya, dan itu pun ditonton oleh semua orang satu dunia. Maka apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun terjadi lagi pada hari ini. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
Apa alasan mereka itu diazab? Apa alasan mereka itu dibunuh? Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka telah mengazab orang-orang yang beriman illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Hanya satu saja alasan mereka, yaitu ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyembah Rabb, menyembah Tuhan yang memang sepantasnya disembah, mereka diazab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Al-Aziz, Al-Hamid, yang maha perkasa, yang maha terpuji, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Zat yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. 3 sifat Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, yang pantaslah Allah disembah dengan 3 sifat tersebut. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala maha menyaksikan atas segala sesuatu. Allah menyaksikan termasuk apa yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mengazab pengikut Nabiullah Isa alaihissalam. Allah juga telah menyaksikan perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh kafir Makkah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala juga syahid atas apa yang berlaku pada hari ini kepada semua orang Islam yang diazab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz fi'il mudhari' yang berarti al-istimrar. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Kata-kata yu'minu adalah fi'il mudhari' yang berarti yufidul istimrar, berterusan. Seharusnya lafaz yang digunakan yang sesuai dengan konteks di sini adalah menggunakan fi'il madhi. Wa ma naqamu minhum illa an amanu billah. Dan tidaklah mereka raja-raja zalim tersebut mengazab orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam kecuali setelah mereka beriman, illa an amanu billah. Tetapi dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menggunakan fi'il mudhari' alladhi yufidul istimrar, yang memberikan makna berterusan. Artinya mereka diazab oleh raja-raja zalim karena mereka istiqamah dalam iman mereka. Ketika mereka berterusan beriman kepada Allah, menunaikan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-10 dan ke-11 secara ringkas Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang mengazab mereka dan apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang mempertahankan iman mereka. Allah berfirman, innal ladzina fattanal mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang telah menfitnah, yang telah memaksa orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Sebenarnya ada kata-kata azab jahannam dengan azabul hariq adalah sama. Jahannam adalah neraka, al-hariq adalah salah satu sifat daripada neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mentaukidkan bahwa azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan hanya sekadar azab biasa, azab jahannam, tetapi azab yang betul-betul akan membakar mereka. Maka ini peringatan yang kuat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menzalimi orang-orang iman ketika mereka menjalankan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, akibat akhiran bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada orang-orang Islam. Bagaimanakah akhiran daripada orang-orang yang mati dibakar oleh mereka? Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum jannat, bagi mereka adalah surga-surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir sungai-sungai yang jernih di bawahnya. Dzalikal fawzul kabir, itulah kesuksesan yang besar. Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan kesuksesan bagi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan 2 azab bagi orang yang kafir, azabu jahannam
wa lahum adzabul hariq. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kabar gembira kepada mereka. Yang pertama adalah jannatun tajri min tahtil anhar, dzalikal fawzul kabir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima arwah syuhada, orang-orang yang mempertahankan agama mereka karena mereka ingin taat kepada Allah.